Ya, Pak. berjalan. Tantangannya itu semuanya berbeda-beda ya. KPU Kota Parepare, Pak, berarti sedikit bernostalgia mungkin, Pak? Ya, saya Tolempu Pak, ya. itu ya. Tolempu kan dalam artikulasi pemilih berkelanjutan Dan terintegrasi. harus terintegrasi. Jujur ya. Ya. Ya, jujur penyelenggara ya, jujur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Obrolan Demokrasi Pod KPU Kota Parepare. Dan senang sekali pada kesempatan ini dapat kembali menjumpai teman pemilih. Dan di episode ke-6 ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang juga mengampuh divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, Bapak Hasrudin Husain. Ya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Willy ya. Bagaimana? Sehat, ya? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, sehat ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, Pak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ya. banyak, Pak, sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast KPU Kota Parepare. Dan untuk mengawali bincang-bincang kita, Pak, sebagai pembuka, mungkin bisa diceritakan, Pak, bagaimana Bapak memulai karir kepemiluan dan bagaimana perasaan Bapak setelah melewati tahapan-tahapan yang krusial kemarin, Pak? Ya, perasaan baik-baik saja. Saya di masa-masa menjadi penyelenggara mulai di tahun 2013 kemarin. 2013 ya. Tahun 2013. Pada saat yang namanya dinamika menjadi penyelenggara masih mencari bentuk ya. Kenapa saya sampaikan masih mencari bentuk? Di tahun 2013 itu kalau saya katakan sebenarnya menjadi penyelenggara itu masih dalam proses melengkapi semua instrumen-instrumen ya, baik dalam bentuk instrumen secara internal maupun eksternal. Tantangannya luar biasa di tahun 2013. Tahun 2013 itu kebetulan yang ditetapkan sebagai komisioner terpilih ada 5 orang dan semua masih baru. Di Desember tahun 2013 kami dilantik dan pada saat itu langsung teman-teman 5 orang ini diplot di masing-masing divisinya harus cepat bekerja. Tinggal berapa bulan di masa penghitung. Saya kebetulan mengampu divisi hukum. Langsung bersama teman-teman sekretariat ikut bersidang. Saya ingat sekali ikut bersidang dengan dokumen yang seadanya, langsung diminta untuk mengikuti sidang. Itu luar biasa menurut saya. Itu hal yang luar biasa selama menjadi penyelenggara. Ternyata menjadi penyelenggara itu siap dalam situasi apa saja. Ya, ini di tahun 2013 ya. Berjalan terus-menerus di tahun 2013 sampai dengan berakhirnya masa jabatan saya di tahun 2018 selaku komisaris divisi hukum, dan kemudian alhamdulillah berkat doa teman-teman, sahabat-sahabat, saya terpilih kembali untuk periode kedua dan menjadi ketua. Nah, antara komisaris divisi hukum dengan ketua ini sebenarnya hampir sama ya. Yang berbeda hanya lingkup ketua itu bisa mampu mengelaborasi semua proses ya, menjadi inisiator dari semua proses-proses baik dalam masa-masa tahapan maupun masa non tahapan ya, baik secara internal maupun eksternal. Itu tantangannya ya selama 10 tahun menjadi anggota KPU di Kabupaten Kota. Kalau ditanya tentang dinamika, saya kira setiap tahapan-tahapan yang berjalan, Willy ya, Pak, berjalan, tantangannya itu semuanya berbeda-beda ya. Seperti untuk pilkada ya tergantung berapa jumlah pasangan calon ya. Seperti apa instrumen hukum sudah mampu menjawab semua tahapan-tahapan yang sementara berjalan,
baik dari proses tahapan awal seperti perencanaan program dan anggaran sampai dengan masa penetapan calon terpilih atau pengambilan sumber daya janji. Itu sangat-sangat dinamis, ya. Satu hal yang saya saya pahami dan yakini bahwa menjadi penyelenggara itu tadi saya sampaikan bahwa memang harus selalu siap selama kita solid. Saya ulang ya, selama kita solid, semua akan berjalan dengan baik dengan satu syarat, instrumen hukum dalam bentuk produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU RI, baik dalam bentuk undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun PKPU yang dibuat oleh pimpinan kita di KPU RI mampu kita bisa tafsirkan secara baik dalam bentuk tafsiran gramatikal maupun futuristik. Ini harus terus-menerus kita asah dalam menafsirkan regulasi dan kemudian kita bawa dalam ruang-ruang rapat pleno. Ya, saya kira itu menjadi tantangan bagi saya. Pada prinsipnya tahapan-tahapan yang berjalan di periode saya yang pertama dari tahun 2013 kemudian sampai dengan tahun bulan Mei tahun 2003 menjadi anggota KPU Parepare dan kemudian terpilih jadi anggota KPU provinsi semuanya hampir sama semuanya, ya. Cuma yang berbeda di provinsi itu bahwa kita membawahi 24 kabupaten kota yang harus betul-betul kita mampu memberikan supervisi, ya, dalam proses-proses tahapan yang sementara berjalan. Ya, kalau saya sih ibaratkan kita menjadi orang tua untuk teman-teman di 24 kabupaten kota dan menjembatani proses-proses kepada di semua tahapan-tahapan yang sementara berjalan sehingga kita memastikan semua tahapan-tahapan bisa berjalan dengan baik. Seperti itu ya, Willy ya. Baik, prosesnya. Pak. Luar biasa ya Pak perjalanannya menjadi penyelenggara. Ya. Kalau tadi kadang berjalan cepat-cepat, kadang berjalan lambat-lambat lagi prosesnya. Iya Pak, tadi Bapak katakan diawali di tahun 2013 ya Pak, kurang lebih 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu ya Pak. Ya. Kami dilantik tanggal 25 Desember tahun 2013. Iya Pak, dan di KPU Kota Parepare ya Pak. Kota Parepare. Jadi kalau ke KPU Kota Parepare Pak, berarti sedikit bernostalgia mungkin Pak? Ya, saya paling ya kayak yang kita lakukan tadi itu mereview teman-teman. Iya. Apalagi sekarang dengan proses supervisi itu teman-teman juga sangat-sangat aktif Parepare ya. Kebetulan dari 24 kabupaten kota saya diberikan kewenangan oleh teman-teman KPU provinsi membawahi 4 wilayah. Pertama Kabupaten Maros, yang kedua KPU Kota Parepare sendiri, yang ketiga Wajo, yang keempat Kabupaten Sopeng. Ya ada 4 ya. Jadi di luar daripada tanggung jawab divisi, ya 7 orang komisi KPU provinsi ini minus ketua, ya masing-masing 1 orang komisi itu membawahi 4 kabupaten kota. Jadi 6 orang dikali 4 kabupaten kota, totalnya 24 kabupaten kota. Menjadi koordinator wilayah. Ya, koordinator wilayah. Termasuk Parepare ini. Parepare ini satker luar biasa ya menurut saya. Saya juga tidak terlalu berkeringat bahasanya ya untuk Parepare ini semua komisioner bisa bekerja secara profesional. Didukung oleh sekretariat yang sudah sangat-sangat mumpuni dalam proses-proses mengawal tahapan ya, sekretaris, para kasubag, staf sekretariat ya, itu secara menurut saya sudah sangat-sangat bagus dalam memberikan support kepada komisioner dalam penyelenggaraan teknis baik pemilu maupun pilkada ya. Baik gitu, Pak, ya. Alhamdulillah Ya. Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap beragam segmentasi pemilih dan tantangannya dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan serentak tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan kemarin Pak? Jadi tentang segmentasi, saya sedikit mengurai tentang divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Ya, kalau pemahaman secara secara utuh, kadang orang menyebut Sosdikliparmas. Sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat. Tapi sebenarnya dalam mengampu divisi ini, saya untuk setiap kesempatan dengan teman-teman KPU Kabupaten Kota, saya sampaikan bahwa Sosdikliparmas itu ada 3 bagian, ada 3 hal yang tercakup dalamnya. Pertama tentang sosialisasi, ya. Sosialisasi dengan pendidikan pemilih itu berbeda, ya. Sosialisasi itu kalau kita tafsirkan secara gramatikal, ya namanya sosialisasi dari orang yang tidak tahu menjadi tahu, kan begitu ya. Pak. Betul, jadi Pak. Sosialisasi itu dari tidak tahu menjadi tahu, apapun bentuknya, baik segmentasi pemilih maupun misalnya produk hukum ya tentang kondisi logistik
di setiap tahapan-tahapan yang sementara berjalan, Willy, ya. Iya, Pak. Kemudian data dan informasi itu terangkum dalam proses sosialisasi. Jadi bahasanya dari yang tidak tahu menjadi tahu, itu sosialisasi. Ya, Pak. Penyebaran informasi ya, Pak, kurang lebih ya, Pak. Penyebarluasan informasi, ya. Iya, Pak. Nah, kalau pendidikan pemilih, sebenarnya orang sudah tahu sebenarnya, sudah tahu politik uang itu tidak bagus. Politik uang itu adalah satu residu yang selalu ada di setiap tahapan-tahapan pemilu maupun pilkada. Kemudian netralitas ASN, ya, kemudian hoax, ada 3 instrumen kemarin yang kita kampanyekan. Ini sebenarnya orang sudah tahu ini, ya. Ya, melalui pendidikan pemilih kita memberikan informasi ke mereka bahwa itu tidak benar. Jadi ada aspek memberikan penyadaran kepada mereka, memberikan kesadaran demokrasi. Itu yang dimaksud dengan pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih. Ya. Nah, kenapa harus ada pendidikan pemilih? Boleh jadi ya, masyarakat menerima uang misalnya, ya, dari setiap kontestasi baik pemilu maupun pilkada, itu karena mereka tidak paham tentang instrumen ataupun apa yang menjadi residu maupun output dari yang namanya menerima uang, ya, menerima uang. Maka sangat-sangat penting, Willy, ya, pendidikan pemilih itu menjadi bagian yang betul-betul terus-menerus dilakukan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, bahkan di level KPU RI terus-menerus dilakukan, memberikan kesadaran kepada pemilih maupun calon pemilih, baik dalam tahapan maupun non tahapan. Nah, sekarang yang kita gerakkan sekarang ini, ya, dalam masa non tahapannya ada 2, ya, Pak. Sosialisasi dengan pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih. Ya, sosialisasi dari yang tidak tahu bahwa di tahun 2024 kemarin di tahapan pilkada maupun pemilu ini misalnya Parepare banyak, ya, oknum ASN yang tidak netral, seperti contohnya, ya. Contohnya, Pak, ya. Ya, Pak. Maka penting di masa non tahapan ini, ya, kita memberikan informasi atau penyebar luasan informasi kepada seluruh masyarakat terkait mengenai pentingnya menjadi pemilih tanpa menerima misalnya politik uang, dan pentingnya seorang ASN menjaga netralitas, dan pentingnya masyarakat memahami bahwa hoax maupun berita bohong itu tidak benar, ya, tidak baik dalam proses-proses tahapan. Nah, itu ada sudah dua yang kita bahas tadi terkait mengenai sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nah, kita masuk tentang partisipasi pemilih, masyarakat, ya, partisipasi masyarakat, Parmas, ya. Nah, Parmas ini merupakan ujung dari 2 tadi. Jadi setelah KPU memberikan sosialisasi, ya, misalnya, ya, PKPU tentang misalnya tentang kampanye, ya, bagaimana seharusnya berkampanye ini, ya, Pak. Bagaimana seharusnya masyarakat yang menerima informasi sekaitan dengan visi misi dan program pasangan calon, ya, setelah mereka tahu, maka akan berujung terhadap partisipasi masyarakat, ya. Partisipasi masyarakat ini yang saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Parepare secara khusus dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan secara umum, bahwa partisipasi masyarakat itu bukan hanya tentang angka persentase. Baik, Pak. Bukan hanya tentang 80, berapa kemarin 57 ya persen, ya, partisipasi Parepare. Bukan hanya tentang angka persentase, ya. Kalau kita lihat Parepare, alhamdulillah, ya, berkat kerja keras teman-teman komisioner, berkat kerja keras dari teman-teman sekretariat, kerja keras dari partai politik pengusul, ya, karena tentang partisipasi bukan hanya tugas KPU, sahabat-sahabat dari Bawaslu melakukan pengawasan, ada angka 80,57% tidak salah, ya, 80%. Itu mengalami peningkatan luar biasa di Parepare ini. Tapi ingat bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya tentang angka capaian, ya. Apa yang perlu kita kaji secara mendalam di setiap proses-proses perekrutan pemilu dan pilkada itu tentang kata partisipatif. Partisipatif, Pak. Partisipatif. Seberapa kuat teman-teman KPU Kabupaten Kota termasuk Parepare, seberapa sering teman-teman KPU Kabupaten Kota terutama Parepare ini bertemu dengan simpul-simpul yang kita sampaikan tadi tentang segmentasi. Ini tadi ujungnya tentang segmentasi, ya. Iya, Pak. Kalau tentang partisipasi banyak indikator dong, ya.
malah dengan indikator dengan politik uang yang luar biasa itu mampu menarik partisipasi masyarakat ya. yang Tapi banyak kan ya, Pak. KPU kan tidak boleh ada di wilayah situ ya. KPU tugasnya adalah memberikan pemahaman melalui sosialisasi, memberikan kesadaran demokrasi tentang melalui pendidikan pemilih yang akan berujung terhadap partisipasi tentang angka dengan seberapa sering kita bertemu dengan simpul-simpul segmentasi. Ya. Baik. Ya boleh jadi ya, boleh saya ingin sampaikan bahwa boleh jadi ada tingginya tingkat partisipasi terhubung dengan proses-proses yang tidak disebutkan tadi. Ya. Tapi KPU tidak boleh masuk di wilayah itu. KPU masuk di wilayah tugas secara teknis memberikan kesadaran kepada seluruh masyarakat. Ya, seberapa kuat mereka bertemu dengan simpul-simpul seperti basis-basis pemilih pemula, ya kelompok-kelompok pemuda, keagamaan, basis komunitas, kelompok IT, ya, basis segmentasi pemilih rentan dalam hal ini misalnya disabilitas dengan kelompok perempuan, ya, terus menerus kita lakukan, ya, tentang partisipasi. Jadi kalau kita rangkum dengan secara cermat yang dimaksud dengan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat adalah ruang lingkup, ya, bagaimana bisa demokrasi dalam satu wilayah, demokrasi dalam satu kabupaten kota itu bisa menghasilkan demokrasi yang betul-betul punya kualitas, ya, punya kualitas. Bukannya hanya dengan angka-angka, bukan dengan angka kuantitas ya, Willy ya. Saya jika berdiskusi dengan teman-teman divisi Parmas berkali-kali sampaikan bahwa saya dengan angka-angka persentase itu bukan tidak penting, tapi saya ingin teman-teman yang berada dalam divisi sosial di Parmas, saya ingin melihat seberapa sering kita bertemu dengan kelompok-kelompok rentan, misalnya teman-teman disabilitas, kelompok-kelompok pemilih pemula, ya, yang bertemu dengan cara yang luar biasa. Jadi saya tekankan bertemu dengan mereka dengan cara yang luar biasa. Kalau bertemu dengan mereka, ya kemarin goes to school itu sudah sering itu, goes to kampus sudah sering itu ya. Bertemulah dengan cara yang luar biasa dengan mereka sehingga menciptakan satu perspektif mindset baru kepada mereka bahwa KPU selaku penyelenggara bukan itu caranya mendekati kita. Karena kan mendekati mereka dengan cara luar biasa juga ya. Sosialisasi, kalau mendekati dengan cara sosialisasi yang biasa, pasti disampaikan, waduh, datang lagi KPU, panggil kita kegiatan, ya, ada transpornya, seperti itu. Ya. Dengan cara tertentu ini Pak, mungkin bisa diberikan sedikit, spill sedikit Pak. Ini menarik ya. Jadi saya termasuk mungkin orang yang memahami satu proses itu, bahwa kalau kita melakukan satu kegiatan dengan cara yang sama, itu hasilnya akan begitu juga, ya, akan begitu juga. Jadi saya tekankan, lakukan metode sosialisasi pendidikan pemilih dan yang berujung kepada partisipasi masyarakat yang partisipatif dengan cara yang luar biasa seperti apa, ya. Jangan lakukan yang sudah pernah kita lakukan. Ya, dekati mereka dengan cara-cara luar biasa seperti, ya, Willy ya. Setelah saya dilantik menjadi anggota KPU, ini kan menjadi program KPU Kabupaten Kota juga. Iya, Pak. Lalu program yang kami luncurkan di KPU Parepare itu Kafe Demokrasi. Kafe Demokrasi ya, Pak. Ini satu bentuk sosialisasi dengan cara mendatangkan kita mendatangi kerumunan. Jadi bukan lagi mengundang orang. Kita yang mendatangi. Kita yang mendatangi kerumunan, ya. Mendatangi kafe-kafe, ya. Pada awalnya kemarin ada kami menetapkan 4 kafe di setiap kabupaten kota sebagai pilot project, ya, 4 sampel, menetapkan 4 kafe yang betul-betul punya standarisasi kafe yang nyaman buat berdiskusi, ya. Teman-teman KPU Kabupaten Kota dari ketua sampai dengan anggota bersama dengan para kasubag dan sekretaris itu mendatangi kerumunan dan memberikan informasi sekaitan dengan tahapan-tahapan yang berjalan. Ya, seperti sekarang logistik sudah mulai bergerak, ya, di masa-masa misalnya ya H-5 sebelum pungut hitung. Kita sampaikan ke masyarakat melalui Kafe Demokrasi, ya, bahwa logistik pemilu sudah mulai berjalan sekarang. Ada surat suara yang rusak sekian, ya.
Jangan dimainkan lagi isunya, surat suara yang rusak ini mau diapain. Itu menjelaskan dengan baik. Dan mereka sangat asik di proses-proses itu. Terbukti dari proses masuknya masa tahapan pilkada kemarin, Pilgub, termasuk 24 kabupaten kota. Ini salah satu kegiatan yang terintegrasi dengan 24 kabupaten kota. Itu ternyata direspon dengan sangat baik. Direspon sangat baik kepada seluruh satker 24 kabupaten kota. Mereka bertemu dengan cara luar biasa, bertemu dengan di kerumunan-kerumunan, ya, melalui kafe demokrasi, ya, bertemu mereka tiba-tiba memberikan isu strategis terkait mengenai apa yang mau dibahas. Mereka yang berdiskusi, jadi teman-teman lebih banyak menerima informasi dulu, masukan sebelum menjawab, berdiskusi. Jadi bukan dalam bentuk diskusi yang sifatnya satu arah, itu dua arah. Baik, Ya. Pak. Itu dua arah. Itu salah satu bentuk kegiatan yang saya anggap tadi, bahwa kegiatan ini harus betul-betul dibuat dengan cara luar biasa, ya. Sebelum-sebelumnya sudah ada sosialisasi dong, sudah ada, ya, di kantor diundang, di hotel, tapi dengan cara kafe demokrasi, alhamdulillah saya juga berani mengklaim bahwa meningkatnya tingkat partisipasi di Pilgub kemarin ada di angka 2% setelah 15 tahun. Itu tidak lepas dari kerja-kerja keras penyelenggara di 24 kabupaten kota, dalam hal ini semua komisi bersama dengan sekretariat. Itu tidak lepas itu. Terserah orang menganggap bahwa ada indikator lain, tapi saya mengklaim selaku penyelenggara bahwa kami sudah bekerja terus-menerus dalam proses tahapan-tahapan pilkada, ya. Ada 90 kegiatan yang kami laksanakan selama 6 bulan. Iya, Pak. Jadi kalau kita kalkulasi ratanya itu sekitar 15 kegiatan dalam 1 bulan. 1 bulan, ya, Pak. Dibagi 4 berarti sekitar 4 kegiatan dalam 1 minggu. Ini luar biasa dan kami terus bergerak di proses itu. Sangat Seperti itu, baik, ya, Pak. ya. Jadi mungkin bisa saya simpulkan, Pak, Bapak ini punya strategi bahwa kita harus lebih proaktif kepada Proaktif, masyarakat ya. dan melakukan hal-hal yang anti mainstream, ya, Pak. Ya, anti mainstream. Lebih kreativitasnya ya. lebih diutamakan. Ya. Baik, Pak. Kemudian, Pak, di pemilihan serentak kemarin ada slogan yang sering Bapak gunakan. Ya. Mungkin izin saya praktekkan, Pak. Grebek, 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 gitu. Nah, ini mungkin bisa diceritakan, Pak, ke teman pemilih, sebenarnya apa itu grebek, Pak? Sama dengan tadi yang sampaikan, bahwa lakukan sesuatu dengan cara luar biasa, maka kau akan menemukan satu hasil yang luar biasa juga. Baik, Pak. Kamu melakukan satu kegiatan yang biasa-biasa saja, hasilnya pasti itu juga, ya. Contoh, ya, Willy mau ke kantor KPU dengan cara ya seperti biasa dari rumah, santai, berkendara naik motor biasa-biasa saja. Tapi kalau jalan dengan cara luar biasa, misalnya ya menyapa semua calon pemilih di setiap Willy berjalan ke kantor KPU, ya apa kabar sahabat pemilih, itu kan cara luar biasa. Iya, Pak. Ya, dan ini belum pernah dilakukan, itu menurut saya. Jadi lakukan secara luar biasa. Nah, grebek. Iya, Pak. Nah, ini selalu menjadi slogan penyemangat teman-teman divisi Sosdik di Parmas Sulsel dari setiap kami berkegiatan. Nah, grebek ini berangkat setelah saya mengampu divisi Parmas. Saya berpikir seperti ini. Ini harus ada kata penyemangat sebenarnya, ya. Ya, kita harus ada kata penyemangat yang bisa menjadi spirit teman-teman bekerja, terutama divisi Parmas, di sela-sela berkegiatan dan bisa menjadi bisa menjadi kiblatnya mereka bekerja. Jadi bukan hanya semangat, tapi bisa menjadi kiblatnya mereka bekerja dalam semua tahapan-tahapan Sosdik Parmas. Ya, Pak. Ya. Jadi muncullah kata grebek. Ya. Ini pertemuan dengan 24 kabupaten kota, kita merumuskan kira-kira kata apa yang cocok ini, yang bisa menjadi penyemangat kita di setiap berkegiatan, dan itu bisa menjadi sebenarnya menjadi kiblat tadi, menjadi tujuan kita bekerja. Ada capaian yang harus kita capai. Baik, Pak. Ya. Grebek itu gerakan pendidikan pemilih berkelanjutan dan terintegrasi.
Gerakan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan dan terintegrasi. Terintegrasi. Baik, Pak. Nah, divisi Parmas itu tidak ada tahapannya, ya, tidak ada tahapan yang dibuat dalam bentuk desain tahapan. Sama dengan pencalonan, kampanye, sebelumnya ada verifikasi partai politik, penataan dampil, kemudian penghitung. Parmas itu harus bisa berkreasi, menentukan sendiri kira-kira tahapan apa yang cocok sementara berjalan ini. Karena masuk masa pencalonan, kira-kira isu strategis apa yang harus dibangun, yang bisa selaras dan sejalan dengan isu pencalonan. Ya. Tahapan yang sedang berlangsung ya, Pak. Langsung. Jadi gerakan pendidikan pemilih berkelanjutan dan terintegrasi. Nah, sebelum sebelum kontestasi pilkada dan pemilu kemarin, saya berangkat dari pengalaman-pengalaman selaku penyelenggara di tahun 2019. Terkadang kita sudah merumuskan satu kegiatan, selesai tahapan, selesai semuanya, selesai, ini kembali ke nol, sehingga tidak berkelanjutan. Nah, tentunya kan kita mereview, kita mereview desain-desain kegiatan mana kira-kira yang betul-betul efektif, ya, dan efisien, serta memberikan impact. Impact itu kayak ledakannya luar, wah, ya. Efeknya ya, Pak. Efeknya. Ya, saya selalu istilahkan harus kita bikin meledak. Ledakannya besar dan tentu mampu mempengaruhi pemilih dalam proses-proses kita berkegiatan, baik sosialisasi maupun pendidikan pemilih. Iya, Pak. Itu berkelanjutan. Jadi kalau misalnya di tahun 2019 sudah ada kegiatan yang saya pernah lakukan dalam bentuk kafe demokrasi, ya kita lanjutkan lagi. Itu dia masuk dengan berkelanjutan, jangan terputus. Di pemilihan selanjutnya, Pak, di tahapan selanjutnya. Saya berharap ke depan ya penyelenggara mempertahankan desain-desain kegiatan yang betul-betul efektif dan memberikan impact yang besar kepada pemilih. Ya, itu yang kami coba maknai sebagai kegiatan yang berkelanjutan. Ya. Nah, terus kendala kedua, kendala pertama tadi bahwa kadang kita melakukan kegiatan tidak berkelanjutan. Jadi sudah bagus sebenarnya kemarin ini, sudah bagus ya. Di Parepare misalnya kegiatan kemah demokrasi itu sangat-sangat efektif, ya. Ataukah kegiatan RAN yang efektif. Pemiluran pilkada RAN. Pilkada RAN. Itu seharusnya dilanjutkan. Tinggal dibuka file-file lama saja, dibuka filenya, ya, berdiskusi dengan sekretariat. Kemarin di tahun 2024, kalau misalnya kita akan melakukan pilkada ke depan, ya. Kemarin di tahun 2024 kira-kira kegiatan apa yang bagus dilaksanakan, ya. Ya begini, Bapak Ibu Komisioner, ini ada kegiatan kemarin dalam bentuk kafe demokrasi, dalam bentuk misalnya RAN yang bisa menyasar pemilih-pemilih pemula, basis komunitas, itu sangat efektif, memberikan impact yang luar biasa terhadap tahapan-tahapan yang sementara berjalan dalam bentuk konteks sosialisasi maupun pendidikan pemilih. Ini harus berkelanjutan. Nah, itu yang pertama. Terus terintegrasi, berkelanjutan dan terintegrasi. Antara KPU provinsi Sulawesi Selatan tidak boleh dong berbeda dengan kabupaten kota. Ya, sehingga tidak terkesan sama dengan ibu-ibu, ya, WC kiri kemudian jalan dia belok kanan. KPU provinsi tidak boleh begitu. Selaku induk penyelenggaraan pilkada maupun pemilu di wilayah masing-masing provinsi, ya. Ini harus terintegrasi sehingga di masuknya masa tahapan pilkada kemarin, kami mencoba merumuskan kegiatan terintegrasi. Ini harus sama ini. KPU Sulsel yang menurunkan anggaran dan selalu serentak. Kami membuat itinerary kegiatan, ya, kegiatan-kegiatan KPU demokrasi menyasar 4 KP, 1 kabupaten kota, 4 dikali 24, 96 KP itu dilakukan secara serentak, ya. Kalau dilakukan sendiri-sendiri, saya kira gaungnya tidak luar biasa. Iya, Pak. Melalui keserentakan secara terintegrasi akan memberikan efek yang luar biasa terhadap proses-proses sosialisasi dan pendidikan pemilih yang kita laksanakan, ya. Itu harus terintegrasi. Kemarin kami melaksanakan kegiatan pilkada RAN. Sudah pernah kita laksanakan di tahun 2019 itu sudah ada anggaran pilkada RAN, tidak salah ya. Sudah pernah dilaksanakan. Tapi itu dilaksanakan sendiri-sendiri, ya. Misal Luhut Timur melaksanakan di bulan Agustus, ya. Luhut Utara di bulan September, Parepare laksanakan di bulan Oktober. Itu kan tidak terintegrasi,
ya. Sehingga kalau saya mempelajari ya basis komunitas, terutama kemarin Pilkadaran ini efektif. Bukan hanya menghadirkan ribuan orang, tapi orang yang hadir itu adalah bukan orang yang sama. Ya, coba kita melakukan logika berpikir. Kalau saya laksanakan Pilkadaran di Parepare tanggal 20, misalnya bulan Agustus. Iya. Tanggal 27 minggu depan di Bardo, itu toh yang hadir juga. Iya, bisa saja orangnya sama, Pak. Orangnya sama hadir. Sehingga ada namanya audiens yang semu. Hadir ribuan orang. Tapi itu toh yang hadir. Sehingga selaku penyelenggara, boleh dong kita berpikir bahwa saya harus betul-betul efektifkan proses ini. Audiens yang hadir menerima informasi betul-betul audiens yang berbeda dari audiens yang sama di proses itu. Jangan orang yang berbeda, jangan orang yang sama. Ya. Pilkadaran kemarin itu kita mengestimasi 20.250 orang dalam Pilkadaran serentak, 24 satker ditambah dengan satu provinsi. Jadi ada 25 penyelenggara. Serentak yang dilakukan serentak, Pak. 6.00 itu dapat rekor muri kemarin. Rekor muri. Ini luar biasa. Jadi itulah saya kembali ke namanya impact. Seperti apa ledakannya? Iya. Ya, jangan gaungnya kecil. Kita sudah menggunakan anggaran anggaran pilkada. Ya, kita harus bisa menggunakan secara efektif, efisien dan memberikan efek yang sangat-sangat positif secara meluas kepada calon pemilih di pilkada maupun pemilu. Itu harus ada. Ini kan tanggung jawab moral kita selaku penyelenggara. Ampun bisa kita harus bisa memastikan bahwa penggunaan anggaran itu betul-betul bisa efektif, ya. Ya, pilkada masih banyak lagi kegiatan terintegrasi, ya. Ada kemarin Kema Demokrasi, kami laksanakan juga kegiatan Karnaval Maskot 24 kabupaten kita serentak, melaksanakan juga kegiatan Festival UMKM, itu serentak semua. Semua serentak dalam judul kegiatan yang sama, kemudian waktu yang sama, tempat yang berbeda, Pak, ya. Berbeda. Nah, seperti itulah. Jadi Gerebek itu gerakan pendidikan pemilih berkelanjutan dan terintegrasi. Harus terintegrasi. Ya. Pak. Sekarang baru orang mau gunakan istilah terintegrasi. Kalau KPU sudah, alhamdulillah. Sudah. Ya. 24 kabupaten kota sudah mengintegrasikan semua gagasan dan program dan dan diterima baik oleh teman-teman di 24 kabupaten kota, dijabarkan dengan baik, diterima dan kemudian melaksanakan dalam bentuk kegiatan, ya. Jadi Gerebek, gerakan pendidikan pemilih berkelanjutan dan terintegrasi. Jadi Gerebek ini, Pak, bukan hanya sekedar slogan, ya, Pak. Hanya slogan. Tapi ada makna dan tujuan. Ada tujuan yang harus dicapai di situ prosesnya, ya. Sehingga ya membuka mata kita. Oh, ternyata kegiatan yang dilaksanakan secara berbeda-beda. Ya, bahkan kemarin di Pilkadaran ada satu daerah yang mau melaksanakan lebih cepat 1 minggu dari kita. Ya. Saya cuma hubungi, sampaikan, jangan, kita harus mampu terintegrasi dengan baik, dan itu berat dalam proses merencanakan program. Bagaimana teman-teman melaksanakan kegiatan itu tidak ada benturan dengan tahapan-tahapan yang sementara berjalan. Dan itu berat itu. Dan seperti itulah seninya. Seni dalam menggagas satu ide, gagasan, program, dan bisa memberikan output yang luar biasa. Seperti itu, Willy, ya. Iya, Pak, luar biasa, ya, Pak. Selaku penyelenggara. Baik, Pak. Kemudian tadi sempat Bapak singgung mengenai maskot, Pak. Maskot. Ya. Nah, di pemilihan serentak tahun 2024 kemarin, ada juga maskot, Pak, dari Provinsi Sulawesi Selatan, ya, Pak. Yang disebut Tolempu. Ya, Pak. Ya. Mungkin bisa, Pak, dijelaskan kepada teman pemilih apa sih, Pak, makna dan filosofi dari maskot tersebut, Pak? Jadi ada 2 desain kegiatan yang kita laksanakan dalam proses sebelumnya, maksudnya masa tahapan. Yang pertama lomba jingle. Kemudian lomba maskot. Iya, Pak. Lomba jingle ini kami bersepakat sekali lagi ini harus terintegrasi nih, ya, dalam bentuk lagu pilkada untuk kita. Pilkada untuk kita, sebelum saya masuk ke maskot, ya. Pilkada untuk kita. Kita ini menggunakan apostrofi. A-nya itu pakai apostrofi. Kita itu kita semua. Ya. Itu satu pemaknaan partisipatif. Ya. Bahwa KPU dengan Bawaslu bekerja ini bukan tidak bisa kerja sendiri.
pilkada ini untuk kita, ya, sebagai satu sebagai satu penyelenggaraan demokrasi, sebagai satu pesta rakyat. Ini pilkada untuk kita semua. Bukan hanya KPU hanya penyelenggara ya, bukan hanya ya. KPU Bawaslu itu selaku penyelenggara yang menikmati proses dari awal sampai dan terakhir, bukan hanya tentang pungut hitung ya, bukan hanya tentang hari pemungutan suara. Masyarakat harus mengawal dengan baik proses. Makanya kita itu adalah partisipatif ya, sejalan dengan demokrasi substantif. Jadi salah satu ciri demokrasi substantif itu bahwa masyarakatnya sudah partisipatif. Ya. Sudah menjadi bagian dari semua proses-proses yang ada di semua tahapan. Itu namanya budaya kultur partisipatif. Ya. Sehingga ya jingle pilkada untuk kita ini di zaman saya di tahun 2017-18 24 KPU kita membuat jingle sendiri juga. Ya. Tapi alhamdulillah berdasarkan hasil kesepakatan dengan teman-teman Komisi KPU Sulsel dan disepakati oleh teman-teman 24 kabupaten kota, kita sepakat bahwa jingle itu hanya satu, hanya di provinsi, yang bisa digunakan oleh 24 kabupaten kota dalam memberikan spirit partisipatif pilkada untuk kita, ya. Pilkada untuk kita. Ya, itu yang sering kita dengarkan, yang bekerja sama dengan semua radio-radio, dengan media-media, diputar di setiap pertemuan jingle pilkada untuk kita, ya. Kalau menurut saya salah satu jingle jingle pilkada yang bukan saya tidak menyebut terbaik, tapi mampu mempengaruhi orang-orang luar bahwa jingle ini bagus, ya. Terserah pilih menafsir seperti apa masyarakat pemilih di podcast KPU Parepare memaknai seperti apa. Yang jelasnya sangat-sangat antusias di teman-teman setiap saya berkegiatan di luar Sulawesi. Kalau saya sih setuju Pak. Semoga teman pemilih juga setuju. Tapi saya yakin juga teman pemilih kayaknya setuju Pak. Ya. Jadi Willy sudah pernah dengar juga lagunya juga. Sudah pernah Pak. Itu tentang tentang jingle. Iya Pak. Terus yang kedua tentang maskot ya, maskot KPU Sulsel ada ya. Maskot 24 kabupaten kota juga kita minta mereka membuat maskot, bukan hanya menggunakan maskot KPU Sulsel, tapi 24 kabupaten kota plus provinsi itu melombakan maskotnya. Kalau maskot KPU Sulsel itu pemenangnya jadi pemenang itu menyebutnya maskot Tolempu itu ya. Tolempu kan dalam artikulasi jujur ya. Ya, jujur penyelenggara ya, jujur pemilih ya, jujur partai politik pengusul, semua indikator-indikator yang membuat sukses ini tahapan-tahapan pilkada maupun pemilu itu, pilkada kemarin itu kita berharap semua melempuh ya. Karena kan ada 4 indikator dalam proses berjalannya pilkada maupun pemilu dengan baik. Pertama, pemerintah sendiri ya. Kemudian partai politik dalam ini, kemudian penyelenggara, yang keempat adalah masyarakat. 4 instrumen ini harus lempuh, harus lurus. Jujur ya Pak. Harus jujur dalam melaksanakan pilgub tahun 2004 kemarin. Untuk Parepare sendiri namanya Pilei. Ya, ini Pak. Itu partisipatif juga. Jadi pemahaman partisipatif, Pilei mengajak masyarakat berpartisipasi untuk datang ke TPS. Ya, Pilei ya. Pilei Pak. Ya, Pilei. Itu menarik ya. Walaupun terkadang menyebut satu orang menganggap itu adalah gimmick-gimmick, tapi itu mampu paling tidak bisa merubah perilaku pemilih. Seperti yang sebut tadi, seberapa kuat dan seberapa sering teman-teman ya meluangkan seberapa kuat dan seberapa sering teman-teman bekerja dalam melakukan upaya memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih dan mampu merubah perilaku pemilih dalam pilkada kemarin. Seperti itu namanya partisipasi masyarakat. Termasuk ya jingle itu kita nyanyikan baik di internal maupun eksternal. Kemudian ada maskot yang kemana-mana digunakan di setiap tahapan yang berjalan. Di Car Free Day juga kita gunakan, orang berfoto-foto sehingga orang bertanya apa itu. Itu adalah maskot Tolempu. Itu adalah maskot Pilei. Iya, ya, Pak. seperti itu Yulia. Jadi maskot
Tol Lempu ini Pak ada harapan di dalamnya Pak, Ada bahwa harapan. 4 tadi unsur yang Bapak sebutkan ya. dapat menjalankan tugasnya dengan masing-masing baik. dengan Ya, jujur Pak ya. Saya bilang Melempu. tadi, melempu Iya, ya. Tol Mulai Lempu. dari penyelenggaranya, kemudian pemerintah. Pemerintah Pemerintah kan bagian dari proses kita selaku penyelenggara ya. Kemudian partai politik, sebagai terakhir peserta. adalah masyarakat selaku pemilih, ada 4. Baik Pak. Ya, kemudian Pak, kita saat ini kan seperti yang kita ketahui bahwa tahapan pemilu maupun pemilihan sudah selesai Pak. Ya. Ada tidak Pak hal-hal yang menegangkan selama penyelenggaraan pemilu dan pilkada kemarin yang mungkin Bapak rasakan atau seperti apa Pak? Kalau ditanya secara pribadi, semuanya semua tahapan itu menegangkan. Karena ada konsekuensi yang harus kita dapatkan jika kita tidak bekerja secara profesional. Iya Pak. Di sisi lain, dengan kita tetap tetap berkiblat kepada instrumen hukum, regulasi, norma-norma yang berlaku di setiap tahapan, baik misalnya di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu maupun Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pilkada. Itu kita bisa betul-betul menjadikan sebagai arahan kita bekerja. PKPU-nya dibuat sebagai aturan teknis yang berlaku. Penyelenggara betul-betul on the track menjalankan PKPU, menjalankan undang-undang. Saya kira kita mampu merubah yang namanya tegang-tegang dalam proses tahapan-tahapan pilkada maupun pemilu menjadi hal yang menenangkan. Baik, Ya. Pak. Kita tidak bisa memaksa ya, gitu ya. Kita tidak bisa memaksa bahwa mereka menggunakan fungsi kontrolnya. Masyarakat selaku pemilih menggunakan fungsi kontrol. Itu sana penyelenggaranya kok tidak profesional, itu harus kita terima. Makanya kita harus profesional. Itu penyelenggaranya ada yang kayak begini ya. Kita harus bisa menjawab bahwa penyelenggara pilkada di Parepare ini betul-betul penyelenggara yang profesional, punya integritas. Ya. Itu yang saya selalu tekankan, bahwa penyelenggara itu wajib punya integritas, wajib profesional dari semua asas-asas penyelenggaraan. Itu wajib kita lakukan. Itu wajib itu selaku penyelenggara. Sehingga kesan-kesan bahwa kita tegang, ya biasalah tahapan-tahapan. Iya, Pak. Orang tegang-tegang, ya berbeda pendapat dengan dengan calon. Ya, kita diadukan di Bawaslu, diadukan di DKPP, itu menurut saya hal-hal sangat-sangat wajar. Lumrah ya Pak. Dan itu bagus. Penyelenggara itu di soal itu bagus itu, supaya kita tahu bahwa kita ini dikontrol, fungsi kontrol sementara berjalan, sehingga penyelenggara dalam masa-masa tahapan itu dia menjadi agen pembaruan, agen yang bisa melakukan perubahan dalam proses-proses pemilu maupun pilkada, termasuk merubah perilaku pemilih dari yang menerima uang menjadi tidak terima uang. Seperti itu, Willy, ya. Baik, Pak. Jadi meskipun tadi Bapak katakan sebenarnya ya semuanya menegangkan, tapi kembali lagi kita sebagai penyelenggara bagaimana mensiasati ya Pak untuk bagaimana bisa mengendalikan tahapan-tahapan yang berjalan ya. Iya, Pak. Itu tahapan jangan disiasati. Oh, Bagaimana bisa iya. mengendalikan dengan baik ya. Mengendalikan dengan baik tahapan-tahapan sementara berjalan ya. Baik, Pak. Kemudian kalau catatan khusus Pak, ada tidak Pak catatan khusus dari Bapak terkait penyelenggaraan pemilu dan pilkada kemarin, khususnya di Sulawesi Selatan? Kalau pilkada ini sebenarnya beberapa daerah di Sulsel ini sudah, menurut saya sudah melaksanakan tahapan-tahapan pilkada maupun pemilu dengan baik ya. Cuman satu daerah kemarin yang ada pemungutan suara ulang di Palopo itu yang disorot terkait dengan pencalonan. Iya, Pak. Sehingga setiap kami berdiskusi dengan teman-teman 24 kabupaten kota ya, hal yang selalu saya sampaikan tentang kehati-hatian dalam mengambil keputusan, dan kemudian memperkaya informasi dengan menafsirkan secara baik norma-norma yang berjalan ya, sehingga ya residu-residu yang terjadi di setiap tahapan-tahapan itu bisa kita hindari. Saya kira yang sebenarnya kalau masalah menjadi catatan khusus, hampir semua tahapan-tahapan perlu kita catatkan ya. Iya, Perlu kita catatkan dengan baik. Pasti ada residu lah, pasti ada. Iya. Pasti ada evaluasi. Maka penting kita melakukan evaluasi dari proses awal.
ya, proses pencalonan yang di pilkada ya. Iya, Pak. Kemudian masuk masa kampanye juga ada beberapa hal yang menjadi menjadi informasi yang akan kita jelaskan ke pimpinan, memberikan masukan terkait mengenai tahapan-tahapan kampanye sampai dengan penghitung. Saya kira penting kita mencatat ya. Kalau ditanya apakah ada catatan, pasti ada catatan ya, pasti ada catatan. Ya, cuma dari 24 kabupaten kota ada satu daerah yang memang ada PSU dan sudah diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah teman-teman sangat bekerja secara profesional, mengawal dengan baik proses-proses PSU yang ada di Palopo, sehingga alhamdulillah kemarin calonnya sudah pengambilan sumpah dan janji ya untuk KPU Palopo, sehingga ya 24 kabupaten kota ini sudah ada bupati dan wali kota terpilihnya ya, dan mereka sudah bekerja seperti itu ya, Fili ya. Jadi ini evaluasinya ya, Pak. Evaluasinya. Ya, evaluasi itu penting ya. Baik, Pak. Penting untuk dicatatkan. Kemudian Pak, ini di masyarakat kadang ada pertanyaan Pak, di masyarakat awam, bahwa setelah selesai pemilihan ataupun pemilu, tugas KPU ini apa sih Pak? Kadang kan seperti itu Pak. Mungkin bisa diceritakan atau dibagikan informasi kepada teman pemilih Pak, setelah tahapan pemilu ataupun pilkada selesai, sebenarnya apa saja sih tugas KPU Pak, khususnya mungkin di divisi yang Bapak ampuh? Ya, saya secara umum saja, bukan hanya tentang divisi Parmas. Ya, Pak. Justru setelah selesai tahapan, sebenarnya teman-teman KPU itu kegiatannya jauh lebih besar, ya. Iya, Pak. Tapi kadang kita tidak publish, ya. Maka penting ya sampaikan tadi, di masa-masa non tahapan ini tidak ada tahapan. Justru ya yang pertama tentang evaluasi secara divisi ya. Untuk divisi teknis melakukan evaluasi, rapat-rapat, berdiskusi, menghasilkan satu rekomendasi, menghasilkan blueprint, dicatatkan dengan baik. Divisi data, kebetulan di non tahapan ini ada kegiatan pemutahiran berkelanjutan, itu tetap mereka bekerja. Divisi hukum juga Ibu Kadif Provinsi, Ibu Upi kemarin sudah menyampaikan di rapat pleno ada kegiatan menghimpun regulasi, instrumen-instrumen hukum, ya itu terus bekerja. Begitu juga dengan divisi logistik ya. Divisi logistik mungkin ada penertiban administrasi logistik, kemudian barang-barang yang sudah tidak perlu digunakan lagi harus dihapuskan untuk persiapan pemilu ke depan maupun pilkada ke depan. Nah, itu saya menjawab bahwa KPU seluruh Indonesia, KPU Sulsel secara khusus bersama dengan 24 kabupaten kota terus-menerus bekerja, ya, baik dalam bentuk sosialisasi maupun pendidikan pemilih, ya, memberikan informasi kepada seluruh masyarakat terkait mulai dari informasi kaitan dengan hukum, ya, kira-kira apa yang menjadi residu kemarin, divisi data, begitu juga dengan divisi Parmas, ya, sosialisasi dan pendidikan pemilih terus-menerus kami bekerja, ya. Salah satu kegiatan yang kami coba gagas, ya, untuk divisi saya tadi, ya, divisi sosial Parmas, kami sudah bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Selatan dan kami akan melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih secara berkelanjutan dan terintegrasi, ya, diminta kepada 24 kabupaten kota hari selaku pembina upacara di sekolah-sekolah. Ya, paling tidak setiap hari Senin. Coba kita bayangkan, kita kalkulasi, ya, satu sekolah setiap hari Senin misalnya ada 5, ya. Catatan sekolah SMA negeri seterusnya ada 300-an. Ya, setiap hari Senin saja ada 5 sekolah dikali dengan 24 kabupaten kota berarti ada 120 sekolah setiap hari Senin. Ya. Kita berikan pendidikan yang terintegrasi, misalnya hari ini kita memberikan sosialisasi tentang KPU melaksanakan kegiatan pemutahiran data berkelanjutan, ya. Ini ada 120. Minggu depannya lagi 120 lagi untuk menyasar sekolah lain. Ya. Jadi sudah 240. Sehingga minggu ketiga sudah selesai informasi sekaitan dengan pemutahiran. Jadi 3 minggu target kami, satu isu strategis itu sudah selesai.
terus menerus kami lakukan. Kenapa kami pilih sekolah? Ya, Ya, Pak. pertama sekolah SMA itu adalah menghimpun siswa-siswa yang memang potensi menjadi pemilih ke depan. Mulai dari kelas 1, ya, mulai dari kelas SMA. 3 tahun ke depan dia sudah menjadi pemilih, ya, SMA. Terus yang kedua juga secara konsep pendidikan pemilih di KPU Sulsel ini mendatangi kerumunan, ya, kerumunan lebih efektif, anggaran tidak ada anggaran menurut saya, kecuali Pak Ketua dengan teman-teman KPU menggunakan kendaraan ke sana, ya, hadir di sana dan secara serentak dilaksanakan dengan isu yang sama, serentak Sulsel, ya. Masuk lagi setelah pendidikan pemilih, memberikan informasi lagi sekaitan dengan misalnya pentingnya demokrasi secara substantif, misalnya, ya, peran partisipatif teman-teman siswa, bagaimana mereka mendapat informasi sebagai pemilih ke depan, ya, bagaimana menjadi pemilih yang cerdas misalnya, itu seperti itu, ya. Ya, itu terus menerus kami bekerja, cuman terkadang memang di non tahapan ini gaungnya kecil, ya, Pak. karena kita tidak berada di ruang-ruang hotel, tidak berada di ruang-ruang yang menghadirkan begitu banyak orang, tapi kami berada di ruang-ruang publik, mendatangi kerumunan dalam bentuk seperti pembinaan upacara, Car Free Day, sebar-sebar brosur, terus kami bekerja ini. Teman-teman alhamdulillah bisa bekerja dengan baik, ya. Tidak ada tahapan yang berjalan, tapi terus menerus memberikan pendidikan pemilih dan sosialisasi kepada masyarakat. Terus selanjutnya kami lagi mendesain, mudah-mudahan bisa dimudahkan, kami lagi mendesain laboratorium demokrasi dalam bentuk pemilihan OSIS serentak se-Sulsel. Laboratorium demokrasi, ya, Pak. Jadi dia laboratorium kecil, ya, melalui pemilihan ketua OSIS serentak. Jadi ada tahapan-tahapannya juga, ada tahapan pemutiran data, ada kegiatan kampanye, sampai dengan pungut itu mereka lakukan. Ini bagian daripada laboratorium kecil demokrasi di Sulsel. Di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah, tujuannya untuk apa? Tujuannya memberikan pemahaman secara praktik, ya, kepada siswa-siswa yang notabene ini ada di angka 50% nih, ya. Ini kan pemilih pemuda kan ada 50% lebih. Asal kan kurang lebih 52%, ya. Itu ada sekitar kisaran 52% ini berupaya kita coba sebarkan virusnya, ya, kepada mereka, bagaimana mereka memang sudah siap menjadi pemilih cerdas sebelum masuknya masa tahapan, baik maupun pilkada, seperti itu, Willy. Baik, Pak, menarik sekali, ya, Pak. Jadi sebagai informasi juga untuk seluruh teman pemilih bahwa meskipun sudah tidak ada tahapan, tapi masih banyak sekali kegiatan-kegiatan non tahapan yang dilaksanakan, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Banyak sekali. KPU terus bergerak, Pak. Ya. Baik, Pak. Terus menerus memberikan pencerdasan, memberikan informasi, menyadarkan yang tidak sadar, ya. Kemudian memberikan informasi yang belum tahu, sehingga ke depan kita berharap bahwa kultur partisipatif, bahwa KPU ini memang tidak bisa berdiri sendiri, ya. Partai politik tidak bisa berdiri sendiri. Masyarakat yang harus menjalankan fungsi kontrol, menjalankan budaya partisipatif yang sekali lagi saya sampaikan bahwa itu salah satu ciri daripada demokrasi substantif, bahwa masyarakat sudah berperan serta dalam semua tahapan-tahapan yang berjalan secara prosedural. Baik, Pak. Jadi harapannya ke depan bahwa setiap aspek ini, baik penyelenggara, pemerintah, masyarakat, dan partai politik menjalankan perannya dengan baik dan benar. Baik, Pak. Kemudian pertanyaan terakhir nih, Pak. Bagaimana Bapak memaknai pemilu yang demokratis dan berintegritas, Pak? Pemilu demokratis ini itu kan sudah jelas sekali aturannya, demokratis. Jadi demokratis bukan tentang teknis seperti apa pilkada. Apakah pilkada ini pilkada langsung dan tidak langsung, bukan seperti itu. Semua demokratis prosesnya, ya. Apakah pemilu seperti apa desain itu kita serahkan kepada yang mengambil kebijakan, keputusan selaku pihak yang memang diberikan kewenangan oleh negara dalam urusan. Nah, pemilu demokratis itu pemilu sebenarnya, ya,
semua untuk rakyat. Kalau bahasa dulu kan dari rakyat untuk rakyat. Oleh rakyat, Ya, dari rakyat. semua isu tentang seperti apa masyarakat menerima hasil dari pemilu dan pilkada itu yang bisa memberikan kebahagiaan, bisa memberikan kemakmuran, ya, bisa membuat mereka mendapatkan pendapatan yang baik, bisa negara ini mampu memberikan suaka, memberikan rasa aman, seperti demokratis. Demokratis. Ya. Tentang integritas ini kan tentang penyelenggara, ya, berintegritas. Ya, integritas itu menurut saya hal yang wajib. Integritas itu sebenarnya ya itu kembali ke masing-masing pribadi, ya. Alhamdulillah di 24 kabupaten kota, ya, walaupun ada yang pernah diuji melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, tapi berujung terhadap penyelenggaraan semua bisa terkendali dengan baik, ya. Jadi antara demokratis dengan berintegritas, demokrasi dalam tentang hasil pilkada dan pemilu, ya. Pemilu dan pilkada yang demokratis akan berujung terhadap makmurnya suatu masyarakat merasa aman, ya, masyarakat bisa terpenuhi kebutuhan secara misalnya secara finansial, ya, pendapatan per kapita melalui bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR, presiden terpilih, DPD terpilih. Nah, itu kan menjadi instrumen sebenarnya. Itu kehendak masyarakat tentang muatan daripada ujung dari pemilu maupun pilkada demokratis. Kita berharap, ya, bisa mampu mensejahterakan masyarakat, memberikan rasa aman, kemakmuran, dan seterusnya. Ya, Pak. Tentang integritas, ya, integritas itu nomor 1 selaku penyelenggara. Sebagai penyelenggara, ya, Pak. Wajib, ya, Pak, integritas. Itu tidak ada toleransi terhadap integritas. Ya. Baik, Pak. Mungkin cukup sekian, Pak. Terima kasih, ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di podcast KPU Kota Parepare, Pak. Semoga selalu sehat, ya, semakin sukses. Ya, mendoakan, ya. Amin, Pak. Semakin sukses juga, Pak, dan selamat kembali menjalankan tugas. Ya, terima kasih, ya. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dan terima kasih juga untuk seluruh teman pemilih yang sudah menyaksikan podcast kali ini bersama Bapak Hasrudin Husain. Semoga dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat untuk seluruh teman pemilih. Sampai jumpa di Pod KPU Kota Parepare episode selanjutnya. Terima kasih.